Baik, amin, amin Bapak Ibu. Lanjut ini Pak Surbakti. Ya, lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesehatan dan kekuatannya. Dan kita akan mulai lanjutkan tentang pelajaran kita, yaitu pemuritan, ya, perjumpaan dengan Kristus, ya, Yesus Kristus. Yaitu sekarang kita masuk dalam pelajaran yang ketiga dengan judul murid kerajaan Allah. Namun sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ketiga ini, kami rindu juga ya untuk sekedar mengingatkan kembali pelajaran yang lama. Pelajaran yang lama itu yaitu bicara tentang bagaimana kita menjadikan Yesus Raja dalam hidup kita. Dan di mana kita tahu dalam setiap hari-hari kita bahwa kita ini sebenarnya di dalam kehidupan kita ada dua kekuatan kerajaan, ya, kekuatan itu atau kerajaan, yaitu yang pertama kerajaan ego dan yang kedua kerajaan Allah, ya. Setiap hari kita bergumul ini, bahkan untuk Zoom ini pun itu berjuang gitu ya, ikut enggak, ya kan, masuk enggak gitu kan. Seperti Bu Lydia Lalang luar biasa, dia sedang dirawat juga di rumah sakit, tapi dia memutuskan untuk dia menempatkan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya. Dia diinfus, dia dirawat di rumah sakit, tapi dia memilih untuk ikut belajar. Wow, itu keren, itu luar biasa ya. Bu Lydia Lalang semangat, semoga mendapatkan mujizat ya, mendapatkan sesuatu ketika bertemu dengan Yesus. Itu keinginan kita. Ya, dan juga mungkin ibu bapak yang lain yang saya tidak tahu persis, tapi percayalah, saya pun hari-hari ini mungkin seperti di Zoom juga beberapa hari ini saya bermasalah dengan jaringan lah gitu ya. Nah kemudian tadi pagi ini di rumah masih rame karena mulai cucu lahir, kemudian kumpul keluarga datang dari Sumatera. Nah jadi ini anak-anak masih di sini. Kemarin tuh handphone saya tuh nyelip, rupanya di bawah kasur, jadi tidak kelihatan. Akhirnya tadi pagi tidak bisa ikut Zoom ya. Jadi maafkan saya, memang itu mungkin kelalaian. Tapi kenapa? Karena cucu mereka nonton pakai handphone. Ternyata tertidur, itu handphone jatuh ke bawah kasur dan itu ketemu sudah 5:30 ya, udah mau selesai. Jadi saya tidak ikut lagi. Itu adalah contoh-contoh bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ternyata kerajaan ego kita, kerajaan kedagingan kita, kerajaan dunia ini senantiasa punya kekuatan gitu loh untuk merampas, untuk mengambil hak kita gitu loh, untuk memisahkan kita, menjauhkan kita agar kita tidak tidak powerful, tidak terus untuk memuji Tuhan. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak menginginkan itu. Namun ya kita diingatkan lewat pemuritan ini, kita harus patahkan itu, kita harus kalahkan ya. Mari kita jadikan Kristus sebagai Tuhan, sebagai penguasa di dalam kehidupan kita ya. Jelas saya percaya dengan Bapak Ibu selama beberapa 7 hari ya, saya pikir kita semua mengikuti saat teduh. Dan saat teduh itu benar-benar membangun. Saya juga walaupun sudah ini kalau nggak salah saya yang ke-9 kali saya mengikuti ini, saya tetap baca dan saya teduhnya tuh. Dan yang terakhir hari ini dikatakan manusia baru dari Kolose 3 ayat 5-17. Di situ jelas dikatakan, apakah yang harus dimatikan setelah kita hidup dalam kerajaan Allah, ya kan? Nah, kita harus jawab, yaitu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah yang harus dikenakan sebagai manusia baru? Nah, jelas ayatnya, Kolose 3 ayat 10-14 dikatakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih, ya. Dan kemudian yang ketiga, hal apakah yang harus memerintah dalam hati kita, berdiam di antara kita, ya, sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, yaitu damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah dalam hati kita, perkataan kita, diam dalam hidup kita, dan mengucap syukur kepada Allah senantiasa. Ya, itu Bapak Ibu ya. Dan sebagai ayat
bertanya kepada mereka, semua setiap yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, luar biasa. Ya, jadi memang kalau kita mau praktekkan firman Tuhan, saya percaya kita bisa menang atas pergumulan, atas kuasa-kuasa ataupun kekuatan-kekuatan dunia yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, ya, untuk tidak powerful, ya. Oke, itu Bapak Ibu sebagai apa namanya, refreshing, ya, untuk yang pelajaran minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke pelajaran ya. Nah, saya percaya kita semua sudah mendapatkan pelajaran ataupun materi yang kami bagikan, yaitu saya akan bacakan tentang murid kerajaan Allah. Nah, setelah kita bisa masuk ataupun setelah kita bisa senantiasa menempatkan Yesus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita, maka hendaknya kita akan menjadi atau otomatis kita ini akan menjadi seorang murid kerajaan Allah, ya. Nah, ketika seseorang itu percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya, pada dasarnya sebenarnya dia itu atau kita itu sudah langsung menjadi murid Kristus. Bukan hanya sekedar orang Kristen atau bukan hanya sekedar sebagai anggota jemaat biasa. Tapi kita sudah sebagai pengikut Yesus. Sudah sebagai murid Yesus. Ya, bicara masalah murid, apa yang dikatakan guru itu harus diikuti murid. Ya, apa yang disampaikan oleh guru itu harus dituruti oleh seorang murid, ya. Dan di situ dikatakan kata murid itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dikatakan pakai itu katanya matetes, ya, yang berarti seorang pemagang yang belajar. Ya, bicara kata belajar itu otomatis apa yang disampaikan oleh gurunya, yang disampaikan oleh instrukturnya itu harus seluruhnya diambil ataupun diikuti oleh seorang pemagang, ya, atau seorang murid, ya kan? Nah, dan seluruh kehidupannya, gaya hidupnya itu harus dicontoh seorang pemagang terhadap seorang guru, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah gaya hidup seorang murid Kristus di dalam kerajaan Allah? Ya, tentunya karena memang kita gurunya adalah Kristus, maka gaya hidup kita pun ya seperti Kristus, ya. Nah, yang pertama dikatakan seorang murid yang mempunyai Allah sebagai Tuhannya, sebagai gurunya, Kristus sebagai gurunya, maka dia akan mempunyai gaya hidup yang pertama, tinggal di dalam Kristus, ya, dan Kristus tinggal di dalam kita, ya. Maksudnya Kristus tinggal di dalam kita, di dalam hidup kita, dalam hati kita, yaitu Roh Kudus, dan Kristus kita di dalam Kristus, ya, seperti itu. Nah, kita bisa buka dari kitab Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Di situ dikatakan, saya akan bacakan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu
jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, jelas sekali di sini dikatakan, jika kita muridnya Kristus, maka kita wajib tinggal di dalam Tuhan. Ya, seperti pohon anggur, ya, dibikin perumpamaan, ya. Seperti pokok anggur, Allah sendiri pokok anggurnya dan kita adalah ranting-ranting. Sebuah pohon, kalau ada batangnya, ya, kemudian dia punya ranting, kalau ranting itu dipotong atau tidak ada hubungan lagi dengan batangnya, biasanya ranting itu akan layu, kemudian mati. Ya, jadi sama. Ya, Tuhan membuat perumpamaan bahwa kalau kita tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan, dengan Kristus, maka lama-lama kita akan layu, kemudian kita akan mati, ya, dan kita akan dibuang dan kita dibakar seperti sampah, ya, seperti itu. Jadi demikian jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, di situ dikatakan bahwa dikatakan Allah dipermuliakan, ya, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, ya. Jadi Kristus mengharapkan agar kita ini mempunyai buah-buah yang banyak, ya, seperti tadi pohon ataupun ranting tadi yang nempel, yang punya hubungan yang baik dengan pokoknya, kita bisa berbuah. Ya, ibaratnya contohnya mangga, ya kan? Kalau hubungannya itu bagus, dari batangnya, pupuknya juga bagus, otomatis itu rantingnya juga akan berbuah banyak, daunnya segar, dan menghasilkan buah, dan buahnya itu dimakan oleh orang, ya kan? Nah, dan buahnya itu manis, kalau dia itu hubungannya bagus, ya, dengan pokok anggurnya atau dengan batangnya tadi. Nah, pertanyaannya, buah apakah yang kita hasilkan sebagai murid Kristus? Yaitu buah-buah pertobatan atau jiwa-jiwa yang bertobat. Kita mengajak orang lain lagi untuk bertobat. Kita mengajak saudara kita, mengajak teman kita, ya. Kemudian buah apa lagi? Buah-buah pelayanan. Buah-buah pelayanan kita ya ini, lewat kita melayani, baik di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di lingkungan, di mana saja. Itulah buah-buah yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan, yang dapat kita hasilkan dari buah-buah pelayanan kita. Nah, kemudian di situ dikatakan, bagaimana kita dapat tinggal dalam Kristus? Ya, bersekutu intim dengan Allah setiap hari, ya. Kita bisa tinggal dalam Kristus kalau kita punya persekutuan, punya hubungan, punya ya relasi yang baik dengan Kristus, ya. Di situ dikatakan, saya turutkan baca A, yaitu doa, disingkat doa, yaitu dialog orang dengan Allah. Doa itu adalah dialog, ya. Kalau bicara dialog itu berarti terjadi percakapan dua orang, ya. Saya berdialog dengan Ibu Grace. Saya berarti ngobrol, ya. Saya bilang, halo Bu Grace, apa kabar? Nah, Bu Grace jawab, ya baik Bu Tiar. Nah, dan selanjutnya itu namanya berdialog. Tapi kalau hanya saja yang ngomong seperti ini bukan berdialog, ya. Ini namanya saya hanya berbicara, hanya mungkin mengadu, hanya mungkin menangis. Ya. Oke. Jadi untuk itu kita berharap, ya, Allah berharap di dalam doa kita. Apakah sudah jelas suara saya, Bu Lydia Lalang? Tadi katanya terputus-putus. Pak Surbakti, suaranya bisa dengar? Jelas, jelas. Jelas, ya. Berarti Bu Lydia Lalang jaringannya kali ya, Bu, ya? Ya, jadi doa itu bukan hanya satu arah. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan terus kita meminta mengadu, bukan seperti itu. Tapi lewat doa kita datang mengagungkan Dia, bersyukur. Nah, kemudian kita juga mendengarkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bicara kepada kita. Ya, di dalam Mazmur 25 ayat 14, ya. Di situ dikatakan,
Ya. Mazmur 25 ayat 14 saya bacakan untuk kita semua. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ya. Itu luar biasa, ya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mempunyai relasi yang baik, maka Tuhan itu memberitahukan hal-hal yang kita tidak mengerti, yang kita belum jalani, yang kita belum atau orang lain belum tahu, tapi Tuhan bisa beritahukan kepada kita, ya. Nah, oleh karena itu sangat perlu kita berdoa, karena lewat doa kita bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah yang akan diberitahukan mungkin melalui mimpi ataupun melalui penglihatan, ya, ataupun lewat firman Tuhan. Bisa. Nah, dengan menyadari bahwa Yesus lewat Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa Yesus ada di hati saya, Roh Kudus ada setiap hari, maka kita itu akan, ya, peka dengan suaranya. Kita akan mendengarkan apa ya yang Tuhan mau ya buat saya hari ini, gitu ya. Kemudian yang kedua juga kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja satu-satunya dalam hidup kita dan bersyukur atas anugerahnya. Ya, seperti kemarin waktu webinar Pak Saud, ya, di situ dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena upaya kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata adalah karena anugerah, pemberian cuma-cuma yang sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan memilih kita dan kita bersyukur untuk itu. Selanjutnya berbicara, menyampaikan isi hati kita dan bertanya kepada Tuhan, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian berdiam diri mendengarkan suara Tuhan, ya, ya, jelas sekali. Nah, kemudian yang kedua, yang B, bagaimana caranya bersekutu intim dengan Allah setiap hari, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ini juga sudah tidak asing lagi buat kita. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk, ya, dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Wow, keren, ya. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan, kata Alkitab dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ya, maka kita akan berhasil apapun yang kita kerjakan. Nah, Alkitab itu adalah firman Allah sendiri. Oleh karena itu, di dalam caranya kita untuk merenungkan firman Tuhan itu atau membaca firman itu, sebenarnya bukan hanya dibaca, tapi ada step, ada 4 step, 4M, ya, di sini dikatakan. M yang pertama, kita menerima firman. Ketika kita baca seperti tadi kan, saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harus bisa menyimak dan kita menangkap, kita nerima dulu. Oh iya, kalau kita tidak berjalan dengan orang fasik, kita berbahagia, gitu ya. Nah, kemudian membaca firman itu berkali-kali sampai kita bisa menangkap, mengerti maksudnya. Apakah itu berupa teguran, apakah itu berupa perintah, apakah itu berupa janji. Ya, firman itu kan ada yang teguran, ada yang perintah, ada yang janji kepada kita. Nah, kemudian yang kedua kita renungkan. Setelah kita baca, kalau tadi kan berupa janji, ya, janji karena berbahagia. Nah, kemudian kita katakan menyelidiki. Wah, ini firmannya luar biasa, ya. Berarti saya yang kedua ini merenungkan, saya akan berbahagia kalau saya tidak berjalan menurut orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang mengandalkan pikiran sendiri. Saya mau mencoba mengandalkan Tuhan, maka kata firman Tuhan saya akan berbahagia, kan, seperti itu. Nah, kemudian M yang ketiga, ya, kita mempraktekkan firman tersebut, ya.
mulailah kita praktek, kita lagi tidak ikut-ikutan lagi dengan dunia, kita mulailah kita melakukan yang terbaik, ya, melakukan seperti kata firman Tuhan tadi, tidak berjalan bersama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, tidak menuruti orang-orang fasik. Nah, kemudian yang keempat, kita bagikan firman Tuhan itu, mungkin lewat SMS, ya. Nah, di grup kita juga saya lihat banyak ibu-ibu yang sudah mulai membagikan. Bu Lydia Lalang contohnya, dia bagikan apa yang dia dapatkan. Silakan, ya. Yang penting sifatnya membangun, jangan yang sia-sia atau memprovokator, ya. Nah, kita bagikan firman Tuhan yang kita dapat di dalam grup, ya. Jadi yang lain juga, orang lain juga bisa terberkati dengan apa firman yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua, apa ya atau bagaimana gaya hidup seorang murid Kristus dalam kerajaan Allah itu? Yang kedua yaitu gaya hidup saling mengasihi. Ya, di dalam kitab Yohanes 13 ya, ayat 34 ya dan 35 dikatakan di sana. Saya bacakan Yohanes 13 ayat 34 dan 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, ya. Amin untuk firman Tuhan ini. Nah, di sini dengan jelas sekali dikatakan buah yang terutama akibat kita tinggal di dalam Kristus, yaitu kita akan hidup dengan kasih Yesus. Apa itu kasih Yesus? Yaitu saling mengasihi, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang kata walaupun, ya. Jadi bukan begini, bukan bersyarat. Misalnya, oh saya akan mengasihi dia jika, ya, jika dia mengasihi saya, contohnya, atau saya akan mengasihi dia jika dia mau menuruti kata saya. Itu salah. Itu bukan gaya hidup murid Kristus. Tapi gaya hidup murid Kristus itu yaitu saling mengasihi dalam arti gini. Saya akan tetap mengasihi dia walaupun dia cuek kepada saya, gitu ya. Nah, saya akan tetap sayang kepada dia, mengasihi dia walaupun dia tidak pernah membalas WA saya. Nah, contohnya ya. Jadi ada kata walaupun, itulah simbol ataupun gaya hidup murid seorang Kristus yang tinggal di dalam kerajaan Allah. Ya, di situ jelas dikatakan kita mengasihi bukan karena dengan perasaan ataupun kasih manusia, melainkan dengan kasih Yesus, ya. Kita tahu kasih Yesus itu dia sampai titik darah terakhir, sampai nyawanya dia berikan untuk kita, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat, ya. Nah, contoh praktis dari saling mengasihi ini, ya, yang pertama menerima apa adanya satu dengan yang lain, ya, seperti saya bilang tadi, walaupun dia cuek, walaupun dia tidak balas WA saya, tapi saya tetap mengasihi dia. Kemudian saling menolong menanggung beban, ya, di dalam komunitas mungkin ada yang perlu dukungan doa, ya, mungkin juga ya dukungan-dukungan yang lain. Nah, itu namanya saling. Kalau bicara saling itu berarti ada kerjasama, ya, kedua belah pihak, ya. Kemudian yang ketiga saling menasehati dan membangun, sama seperti pada pemuritan ini. Kemudian yang ketiga tidak menghakimi. Nah, ini juga perlu, ya, buat kita. Kita sering lupa, kita sering tidak sadar kita menghakimi orang lain. Kemudian yang selanjutnya kita saling mengampuni dan saling memberkati orang lain. Ya, demikian Bapak Ibu materi pada hari ini. Saya percaya ini sebenarnya sudah tidak asing. Namun pada pemuritan ini, di grup ini lebih ditegaskan lagi, diingatkan kembali bahwa kita ini sebenarnya
begitu percaya dengan Kristus, kita adalah sudah resmi, sudah sah menjadi murid Kristus yang sejati, ya. Sedangkan dan gaya hidup murid Kristus itu adalah kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Ya, sekali lagi saya katakan, gaya hidup murid Kristus, Kristus tinggal di dalam saya dan saya di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, lewat materi yang begitu singkat ini yang sudah kami sampaikan tadi dan juga di dalam materi yang sudah dibagikan, hendaknya kita lebih mengandalkan Tuhan lagi, lebih peka lagi bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita di dalam hati kita dan kita di dalam Dia, sehingga kita dimampukan ya untuk menjalani hari-hari kita, untuk kita boleh senantiasa berjalan bersama dengan Kristus. Nah, kemudian kita baca di selanjutnya materi, ceritakan hubungan persekutuan doa Anda. Ini nanti akan didiskusikan di dalam grup. Ceritakan hubungan persekutuan doa Anda dengan Tuhan, khususnya lewat berdoa dan merenungkan firman. Apakah sudah menjadi gaya hidup setiap hari? Bila belum, seringkan solusinya ya. Nah, kemudian yang kedua, ceritakan hubungan Anda dengan orang lain. Apakah masih ada kepahitan dan konflik hubungan dengan siapa saja? Bila masih, serahkan total problem ini kepada Kristus dan putuskan untuk mengasihi dan mengampuni. Ya, dan yang ketiga, tambahkan dalam target perubahan hidup ya. Nah, lewat pemuritan ini kita sebenarnya punya target bahwa kita akan mempunyai ataupun mengalami perubahan hidup ketika kita sudah mendapatkan pembelajaran ini. Jadi kita juga nanti sudah bisa bikin oretan-oretan. Ini kan sudah pelajaran ketiga. Apa target kita kira-kira setelah kita ikut pemuritan ini? Nah, di sini dikatakan bikin target Anda ya. Di situ bisa dikatakan yaitu tadi mungkin harus bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Contohnya, mudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mudah memaafkan ya orang yang tidak menyukai kita. Kita tetap bisa memaafkan mereka. Mungkin itu hanya sebagai contoh ya. Mengambil keputusan untuk bersekutu intim dengan Allah setiap hari itu hendaknya menjadi gaya hidup saling mengasihi sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Dan sebagai ayat hafalan buat kita malam hari ini, Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam hati dan pikiran kita dan boleh memberikan pencerahan sehingga kita diberkati dan kita mempunyai perubahan hidup lewat pemuritan yang kita adakan di The Power of Love. Ya, terima kasih buat malam hari ini dan mungkin Pak Surbakti ada mau menambahkan, saya persilakan Pak Surbakti, Tuhan Yesus memberkati.